Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab terakhir, bab 10. Pendahuluan. Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan lanjut usia diatur dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Menurut Hafik Hos 1950, tugas-tugas perkembangan pada masa lanjut usia adalah sebagai berikut: menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap, sesuaikan diri dengan masa kemunduran atau pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga, penyesuaian diri atas kematian pasangan hidup, menjadi anggota kelompok sebaya, mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. C. Kondisi fisik. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri atas 3 fase. Fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Departemen Kesehatan RI 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik, yaitu kulit mulai mengendur, rambut mulai beruban, gigi mulai tanggal, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, mulai lelah, gerakan menjadi lamban, kerampingan tubuh pun menghilang. D. Fungsi kognitif. Menurunnya respon neurologis berpengaruh pada penurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Pendapat atau stereotip yang berkembang di masyarakat itu perlu diuji kebenarannya dengan menyatakan bahwa kemampuan kognitif yang berupa belajar, kemampuan mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya umur seseorang. Berdasarkan Departemen Kesehatan RI tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran kognitif yang antara lain adalah sebagai: pertama, mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. Kedua, ingatan pada hal-hal masa muda lebih baik daripada kepada hal yang baru terjadi. Yang pertama buktinya adalah melupakan nama seseorang. Yang ketiga adalah orientasi umum dan persepsi terhadap ruang dan waktu. Dan keempat, meskipun telah mempunyai banyak pengalaman, skor yang dicapai dalam tes intelijensi menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir, tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru. E. Pekerjaan dan masa pensiun. Bekerja merupakan bagian fundamental kehidupan bagi hampir semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Suatu kenyataan bahwa dirinya mampu mendapatkan penghasilan menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Bekerja menimbulkan rasa percaya diri, harga diri, dan rasa puas. F. Perkembangan sosio-emosional. Yang pertama yaitu teori sosial lanjut usia. Teori sosial lanjut usia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teori disengagement, menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, individu dan masyarakat saling menarik diri karena berkurangnya kemampuan fisik dan mental. Yang kedua yaitu teori activity, berpendapat bahwa dengan bertambahnya usia, individu tetap aktif dalam hubungan sosial, fisik, dan emosional. Yang kedua yaitu stereotipe lanjut usia. Di Jepang, lanjut usia dianggap sebagai tanda status, sementara di negara barat, stereotip negatif seperti kelelahan dan kurangnya kemandirian umumnya terjadi, merugikan bagi lanjut usia. Yang ketiga, keluarga dan hubungan sosial. Perubahan dalam kehidupan keluarga memerlukan penyesuaian. Dengan hubungan emosional, keluarga memengaruhi kebahagiaan. Kontak sosial dengan teman sebaya bermanfaat bagi lanjut usia. Dan yang keempat yaitu perkembangan kepribadian dan kepuasan hidup. Kondisi kepribadian lanjut usia dapat stabil atau berubah, bergantung pada faktor continuity, discontinuity, stability, dan instability. Perkembangan kepribadian, kepuasan hidup, dan lanjut usia berhasil. Bagaimana dengan kondisi kepribadian pada lanjut usia? Berkembang, stabil, ataukah menurun? Apakah kepribadian sepanjang rentang kehidupan itu berhubungan tiada putus atau tidak berhubungan satu sama lain? Menurut Erikson, kepribadian ditentukan oleh kematangan dari dalam dan tuntutan luar dari masyarakat. Membicarakan lanjut usia tidak lepas dari membicarakan tentang kepuasan hidupnya. Konsep kepuasan hidup menurut Neugarten, Havigress, dan Tobin didefinisikan dengan 5 ciri, yaitu semangat, resolusi dan keteguhan, congruence, konsep diri positif, dan suasana hati.
Lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikaitkan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental, yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia.